Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta dengan NIM D1A021059 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi Abad Pertengahan. Abad Pertengahan adalah sejarah Eropa yang berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak reruntuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa memasuki abad penjajahan dan abad pembaharuan. Dan adapun latar belakang Abad Pertengahan. Abad Pertengahan bermula dari reruntuhnya Imperatur Romawi, yaitu pada 3095. Sampai jatuhnya konstitusi Nopel ke tangan Turki pada 1453. Sebagian ilmuwan menyebutnya ini adalah zaman kegelapan. Hal ini karena kebanyakan sisi negatif di berbagai bidang pada zaman itu. Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Dan pada saat itu populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan akan berkembangnya perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode suhu hangat Abad Pertengahan Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Dan pada saat itu, populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode suhu hangat Abad Pertengahan yang memungkinkan meningkatnya hasil panen. Dan Abad Pertengahan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu banyaknya negara kecil, yang kedua yaitu feodalisme, yang ketiga yaitu pengaruh gereja Katolik yang besar, yang keempat yaitu perang agama, yang kelima yaitu perang dinasti, dan yang terakhir adalah manorial. Dan meskipun pada awal Abad Pertengahan telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kemasyarakatan dan politik, pengaruh abad kuno belum benar-benar hilang. Kekaisaran Biznati yang masih cukup besar tetap lintas di kawasan timur Eropa. Dan sampailah pada titik akhir Abad Pertengahan, ditandai oleh berbagai musibah dan malapetaka yang meliputi bencana kelaparan, wabah penyakit, dan perang yang secara signifikan menyusutkan jumlah penduduk Eropa antara 1347 sampai 1350. Wabah maut hitam yang menewaskan sekitar sepertiga penduduk Eropa. Jadi dapat disimpulkan, penyebab runtuhnya Abad Pertengahan adalah perang, bencana kelaparan, dan wabah penyakit. Masyarakat dan ekonomi, kebangkitan negara, runtuhnya Bizantium, sengketa dalam gereja, ilmuwan, cendekiawan dan penjajahan, pengembangan teknologi dan militer, seni rupa dan arsitektur pada akhir Abad Pertengahan. Itulah yang menyebabkan runtuhnya Abad Pertengahan pada era populasi Eropa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Pipit Kusmiati, saya dari Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah zaman Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 pra-Masehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi. Romawi kuno pernah melakukan serangan atau peperangan. Perang selama 721 tahun antara Roma dan Persia bermula pada tahun 92 sebelum Masehi dengan meletusnya Perang Romawi-Parthia dan merupakan konflik terlama sepanjang sejarah umat manusia yang berdampak besar terhadap masa depan kedua negara. Pada masa pemerintahan Trajanus, luas wilayah Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya, membentang dari kawasan sekeliling Laut Tengah sampai ke pantai Laut Utara di sebelah utara dan pantai Laut Tengah serta pantai Laut Kaspia di sebelah timur. Negara-negara pepecahan Romawi kuno. Kemudian daripada itu, adab dan adat warisan zaman Republik mulai memudar pada zaman Kekaisaran, manakala perang persaudaraan saudara menjadi peristiwa lumrah yang mengawali kemunculan Kekaisaran baru. Akibat digerogoti kekacauan di dalam negeri dan serangan suku-suku bangsa asing yang hijrah ke wilayahnya, bagian barat Kekaisaran Romawi akhirnya terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan merdeka bentukan suku-suku barbar. Abad ke-8 atau abad pertengahan sampai akhirnya tumbang pada tahun 1453. Kendati rakyat Kekaisaran Romawi kuno tidak membeda-bedakan bagian barat dan bagian timur, pada sejarawan zaman modern lazimnya menggunakan istilah Kekaisaran Romawi Timur sebagai sebutan bagi Kekaisaran Romawi yang tersisa pada abad pertengahan, guna membedakan dari Kekaisaran Romawi yang seutuhnya pada abad kuno. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang zaman Romawi kuno. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.